Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Oh ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah mendukung channel saya. Semoga teman-teman semua yang udah mendukung channel saya itu dicukupkan rezekinya, diberi kesehatan dan umur yang panjang, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dan apabila teman-teman yang punya masalah, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Pokoknya diberi yang terbaik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbagi kisah ya teman-teman ya. Berapa sih gaji Taiwan gitu ya? Berapa sih gaji para TKW saat ini teman-teman ya? Sekarang gaji TKW di Taiwan itu lumayan teman-teman ya. Kurang lebih itu untuk pemula ya teman-teman ya, kurang lebih 10 juta dan bahkan banyak yang lebih ya teman-teman ya. Itu resmi, itu banyak yang lebih jika dia udah terus ketemu majikan yang baik, terus ketemu majikan yang tidak pokoknya sing ora pelit ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Terus udah rezekinya lah gitu ya, bisa sampai 10 juta lebih dan potongan 3 bulan ya teman-teman ya. Ini kan ngomongin yang pemula ya teman-teman ya. Jadi Taiwan itu gajinya kurang lebih 10 juta dengan potongan 4 bulan. Dan kalau di Hong Kong itu 9,6 juta dengan potongan 1 bulan. Jadi beda negara beda ya teman-teman ya. Terus Singapura kurang lebih sekitar 7 juta dengan potongan 4 bulan. Dan Malaysia 6 bulan tanpa potongan. Nah, jadi setiap negara itu gajinya beda-beda dan di sini termasuk yang paling tinggi itu Taiwan teman-teman ya. Tapi ya untuk para pemula jangan tergiur kayak gajinya dulu, tapi juga teman-teman harus memikirkan atau resikonya gitu teman-teman ya. Jangan sampai seperti mbak-mbak nih ya. Mbak-mbak ini masuk ke Taiwan baru 12 hari, kemudian minta pulang karena kangen anaknya. Ini gimana kalau menurut sampean ya? Jadi itu kalau menurut saya teman-teman ya, jadi sebelum melangkah meninggalkan rumah atau sebelum teman-teman itu ingin benar-benar menjadi seorang TKW ya, harus komitmen, harus dipikir dengan matang-matang, harus dipikir dengan masak-masak. Kita pergi itu juga tidak gratis teman-teman ya. Kalau kita pergi itu otomatis kan yang biayai PT ya. Kita memang berangkat dari rumah, bahkan kadang ada yang dapat pesangon ya. Itu yang biaya itu PT ya teman-teman. Kalau 12 hari sudah minta pulang, itu bukan kita lepas dari tanggung jawab, kita tetap dimintai ganti rugi berapa? Kurang lebih 16 juta teman-teman ya. Jadi saya harap kepada teman-teman semua itu sebelum berangkat itu dipikirkan masa-masa, diyakinkan hatinya bila pergi itu ya harus mikir gini, saya nggak akan pulang sebelum berhasil. Intinya setidaknya finish kontrak 3 tahun. Nah, bahkan finish kontrak 3 tahun itu belum mendapat hasil teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, karena saya dulu pernah gitu ya, 3 tahun itu saya pulang cuti belum mendapat hasil belas, ibaratnya seperti itu. Apalagi kalau 12 hari, masih 12 hari sudah minta pulang. Ini bener-bener niate ini orang arep megawe. Niate ora arep megawe. Nek wong niate megawe wis tenan, wis pikirane wis kenceng.
ya. Kalau belum berhasil ya jangan pulang dulu. Bayangin, baru berangkat 12 hari terus pulang didenda 16 juta. Bukan untung tapi malah buntung. Bukan kita memberi kebahagiaan keluarga, tapi malah menambah beban keluarga. Otomatis keluarga kita harus juga cari untuk ganti rugi atau denda tadi itu. Seperti itu. Dan untuk teman-teman ya, bahkan ada yang 1 minggu juga minta pulang, ada 1 bulan ganti majikan ada, karena katanya majikannya cerewet. Nah, ini masalahnya, mengapa kok majikan cerewet? Biasanya TKW-nya itu ya lambat penangkapannya, seperti ibaratnya disuruh A malah ngerjain B, jadi kan kurang bahasa gitu teman-teman ya. Karena pengalaman saya sendiri seperti itu. Suruh ambil jahe, saya ambilin saus tiram, suruh ambil minyak, saya ambilin apa gitu. Jadi untung saja itu majikan saya itu orangnya nggak cerewet, jadi menyadari nggak apa-apa, sekarang kamu bisa, nanti kamu lama-lama juga bisa gitu kalau majikan saya. Jadi alhamdulillahnya di situ. Nah, kalau ketemu majikan yang cerewet, pasti dibilangnya bodoh lah, dibilangnya nggak tahu kerja lah gitu. Seperti itu. Karena saya juga ngalami di majikan yang kedua itu, memang saya bahasanya masih tetap kurang ya teman-teman ya. Karena di majikan pertama yang saya mong itu neneknya stroke, nggak pernah ngomong. Dan saya setiap hari itu tinggal di rumah bersama nenek dan yang lain kerja, pulangnya malam. Kalau masalah saya memang nggak pernah ada masalah, karena saya memang hobi masak ya, jadi nggak ada masalah kalau tentang masak. Tapi memang kalau tentang bahasa saya memang terkendala ya, kurang bahasanya karena nggak pernah ngomong. Setelah kesininya juga belum seberapa bisa bahasa ya. Di majikan kedua itu saya suruh ngambilin apa ya, yang tempat pentang itu apa sih namanya sekarang juga saya lupa. Itu tuh ya saya dibilangin goblok lah, kenapa kamu di sini lama nggak tahu bahasa, kata dia gitu. Kata saya, ya maaf, memang begitulah kemampuan saya gitu teman-teman. Tapi ya saya nggak ambil pusing, nggak sakit hati. Ya udah, memang saya nggak tahu mau gimana lagi, ya tak ambilin, walaupun dia ngoceh-ngoceh yang goblok lah, yang ini tetap saya terima, biarin aja. Memang saya nggak bisa gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang untuk memulai ya, yang ini harus benar di PT itu, saya lihat ya di PT itu disuruh belajar ya, rajin-rajinlah belajar bahasa teman-teman ya. Kalau masalah kerjaan itu sebenarnya ringan dan mudah kita pahami kalau kita mengerti bahasa ya. Ibaratnya suruh angkat nenek, pasang popok seperti ini, nyuapin nenek seperti ini, cara ngasih obat ini itu kan beda-beda gitu ya. Kalau kita paham itu mudah, setidaknya kayak kalau kita di rumah disuruh itu, kalau yang nyuruh itu disuruh itu terus kita tahu apa yang dia suruh, kan mudah sebenarnya. Seperti itu kerjanya, itu nggak berat teman-teman. Di Taiwan itu kerjanya nggak berat kalau menurut saya, asalkan kita paham. Tapi kalau nggak paham, jibek, ujung-ujungnya yaitu tadi nggak kerasan kayak gitu. Nah teman-teman ya, jadi untuk pemula ya jangan pikirkan gajinya, wah di Taiwan gajinya besar, ayo ke Taiwan gitu ya. Tapi juga teman-teman harus, kalau ingin pergi ke Taiwan, harus belajar bahasa ya, harus diyakinkan hatinya benar-benar komitmen untuk kerja apa enggak. Kalau hanya untuk jalan-jalan saja sampai di sini terus pulang lagi ya percuma, karena nggak gratis teman-teman. Kalau kita sampai di sini 1 bulan terus pulang, kita juga masih kena denda gitu, bukannya untung malah buntung. Terus alasan yang kangen anak lah, itu pun bukan alasan.
kalau memang masih apa ya, masih ada kangen-kangen sama gitu ya, jangan pergilah, jangan pergi. Apa karena tergiur gajinya yang besar gitu? Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah melangkah, udah pergi sampai di Taiwan ya harus kita finishkan kontraknya gitu. Karena memang resikonya ya seperti itu teman-teman. Walaupun sampai sini terus minta pulang, dipulangin ya dipulangin. Kalau minta pulang dipulangin, tapi kan kita harus bayar dendanya, dan itu nggak sedikit kan sayang. Jadi teman-teman, saran saya ya, kalau ingin jadi TKW itu kemanapun teman-teman mau pergi itu harus bisa bahasa, siapkan mental, pikirkan pahitnya, jangan mikir gajinya. Jangan wah di Taiwan enak, gajinya besar-besar, gajinya sampai 10 juta. Itu pada di foto profilnya wah asik-asik ya, cantik-cantik. Iya, cantik-cantik teman-teman. Dulunya juga sama, susah. Pertama-pertamanya juga susah. Bahkan saya itu sampai 3 bulan ya, karena masih 3 bulan itu saya masih adaptasi dengan yang saya omong ya. Karena nenek saya setengah stres ya. Biasa saya dijambak, dibanting, dijongkroin, biasa. Sampai diputer-puterin tangan saya ini, dipegang, diputer gitu ya. Pernah. Bahkan ada majikan saya itu jangan gitu ya, kalau bahasa kita, jangan, ini Lili jangan, ini Lili yang jaga kamu, kenapa Lili kamu giniin gitu ya. Ya tetap aja namanya juga orang nggak pas. Tapi ya saya nggak terus sedih, patah hati, terus pingin pulang enggak. Karena saya nyadari kalau orang normal ya nggak mungkin lah seperti itu. Dan karena memang tujuan saya untuk merubah nasib, untuk cari uang ya tetap bertahan sampai sekarang. Bahkan di majikan yang kedua itu dibilang saya goblok lah, kamu di sini berapa tahun nggak tahu bahasa lah, kerja kamu apalah. Udah macam penting tetap kerjaan saya bagus, terus gaji saya lancar, seperti itu. Itu teman-teman. Yang penting yang saya asuh itu suka sama saya. Nah, kebetulan ya suka, tapi karena anaknya udah pada pensiun, terus mungkin pemasukan uangnya udah berkurang, jadi nenek dijaga anak-anaknya sendiri gitu. Dan saya akhirnya disilakan cari majikan baru, tapi dia juga nanda tangani gitu ya. Sebenarnya nenek masih suka, tapi memang saya masih butuh untuk biaya kuliah anak saya, jadi saya harus kerja lagi, dan majikan saya menandatangani. Jadi kerja di sini pun majikan lama saya masih ini teman-teman ya, masih ikut campur gitu ya, masih ngizinin gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Teman-teman itu jangan lihat gajinya dulu ya teman-teman ya, gak apa-apa lah lihat gajinya. Wah di Taiwan gajinya besar 10 juta ya, resikonya juga besar ya teman-teman ya. Mikirnya pahitnya tuh kalau nanti kalau aku ketemu majikan cerewet gimana ya, ya udahlah gitu, masuk kanan lubuk kiri, apa yang diminta kita jalani gitu ya. Yang kedua, kita memang harus belajar bahasa ya. Bahasa itu penting. Bagi saya itu bahasa penting, karena dengan bahasa kita dapat memahami kemauan majikan. Gitu ya. Seperti kemarin itu saya dimarahin, nenek itu tidur bangun-bangun itu marahin saya. Ya. Kamu ini nggak pakai masker, nah kenapa saya harus pakai masker? Saya bilang, bukannya kamu bersin-bersin? Enggak, dari tadi saya nggak bersin-bersin. Dan itu mungkin apa ya, mimpi apa yang saya nggak tahu. Kamu lo baru tidur, bangun tidur, tuh ya. Terus kamu marahin saya, itu salahnya apa? Saya dari tadi duduk di sini nemenin kamu, saya juga nggak bersih-bersih. Tapi dengan bahasa itu ya kan dia paham. Mungkin dia akhirnya nyadar, oh saya baru bangun tidur gitu ya. Gitu. Nah intinya seperti itu teman-teman. Kalau kita bisa bahasa dan dia ngomong apa kita jawab ya, dia ngerti gitu. Nggak marah-marah, terus kita juga nggak dongkol gitu, enggak gitu ya.
Ibaratnya dimarahin majikan, ya sudahlah, masuk sini keluar sini gitu aja, belajar ndablek. Insya Allah sukses dengan begitu teman-teman. Dari resikonya jadi babu. Oke teman-teman ya, saya ini videonya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya, share ke media yang lain agar saya semakin semangat membuat video-video baru. Dan semoga aku besok bisa buat video lagi. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.